Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Bersama saya Romagus CSSR, kita akan merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula. Dan berbuat seperti tadi, kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu itu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia, renungan mutiara pagi yang diberkati oleh Tuhan, salam sehat untuk Anda sekalian. Mendengarkan perikop Injil Matius tadi, saudari-saudara, secara manusiawi tentu kita mempunyai pikiran yang sama dengan para pekerja yang bekerja dari pagi sampai sore hari, tetapi upahnya sama dengan mereka yang baru masuk jam 3, apalagi jam 5 sore. Kita tentu secara manusiawi merasa betapa tuan ini, betapa majikan ini tidak adil. Masa yang bekerja dari matahari terbit sampai terbenam sama upahnya dengan yang bekerja ketika matahari hampir terbenam. Mudah sekali bagi kita untuk mengatakan itu tidak adil, tidak fair, tidak menghargai orang yang bekerja dari awal.
Karena itu yang muncul kemudian saudara-saudari dari membanding-bandingkan upah kita antara yang masuk dahulu dan yang bekerja kemudian. Yang terjadi apa? Kurangnya rasa syukur atas kesempatan dan berkat yang diberikan oleh majikan tadi. Karena kita melihat, kita membandingkan upah kita dengan upah orang lain. Hal yang lebih serius di balik itu adalah ketika kita mulai membanding-bandingkan saudari-saudara, yang muncul adalah ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan akan melahirkan iri hati. Kalau sudah iri hati saudara-saudari, ini menjadi serius. Karena iri hati itu merupakan sumber segala dosa juga. Iri hati dalam ajaran Gereja Katolik adalah salah satu dosa pokok yang melahirkan banyak dosa-dosa yang lain. Saudari-saudara, perumpamaan ini berbicara lebih dari sekedar soal adil atau tidak adil. Perumpamaan yang kita dengar tadi berbicara tentang kemurahan hati Allah kepada setiap orang. Di balik perumpamaan ini saudari-saudara sebetulnya ada satu pengajaran, boleh kita katakan kritik kepada orang-orang Yahudi yang merasa sebagai bangsa terpilih yang pertama dipanggil Tuhan, dikasihi Tuhan dibanding bangsa-bangsa lain yang kemudian hari mengenal Tuhan. Mereka merasa mereka harus spesial. Mereka harus mendapat lebih dari orang lain. Karena di balik perumpamaan ini ajaran tentang kemurahan hati yang berarti puncak kemurahan hati Allah itu adalah keselamatan yang dianugerahkan sama kepada setiap orang. Baik yang lebih dahulu mengenal Dia, kemudian yang berikut yang mengenal Dia, atau yang baru mengenal Dia dan percaya kepadanya, mengikuti Dia, datang bekerja di kebun anggur Tuhan. Semua mendapatkan keselamatan yang sama. Betapa adilnya Tuhan dalam konteks ini. Karena keadilan Tuhan berarti kemurahan hatinya menganugerahkan keselamatan yang sama kepada setiap orang. Dan kalau sudah bicara tentang keselamatan saudari-saudara, dalam standar Tuhan tidak ada keselamatan kelas 1, keselamatan kelas 2, dan kelas 3. Semua sama. Itulah upah yang kita terima dari Tuhan. Karena itu mestinya saudari-saudara, yang perlu kita bangun itu adalah rasa syukur kepada Tuhan yang memanggil dan memberi kita kesempatan menjadi pengikutnya. Upahnya sama, keselamatan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, keadilan Tuhan sekali lagi berarti kemurahan hatinya menganugerahkan keselamatan kepada kita semua. Kita tidak bisa membangun relasi dengan Tuhan dalam standar transaksional. Tidak bisa. Kita membangun relasi, hubungan dengan Tuhan dalam standar relasional. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberi kita sama untuk semua, yaitu keselamatan. Maka mari saudara-saudari kita membangun rasa syukur. Mari kita jauhkan diri dari iri hati, membanding-bandingkan diri dengan sesama di sekitar kita yang mana iri hati itu akan membuat rasa syukur kita akan berkurang. Iri hati itu akan membuat kita tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Padahal Tuhan menganugerahkan banyak hal kita dengan standar, dengan
tolok ukur kemurahan hatinya. Kita hanya perlu membangun rasa syukur. Kalau rasa syukur ada dalam hati kita, segala sesuatu sebetulnya cukup. Segala sesuatu cukup. Dan ketika kita menerima rahmat dan belas kasih Tuhan yang sama, yang perlu kita bangun juga selain rasa syukur adalah solidaritas dengan orang lain. Ikut bersuka cita karena orang lain pun dipanggil Tuhan. Orang lain pun mendapatkan berkat Tuhan. Orang-orang yang bekerja dari awal pagi hari sampai sore merasa bahwa mereka harus diberi lebih, tapi tidak mempunyai solidaritas dengan mereka yang juga mencari berkat yang sama, yang kemudian ditemukan Tuhan jam 9, jam 3, jam 5 sore. Solidaritas membuat kita mampu bersyukur, mampu melewati, menjalani hidup ini bersama-sama dengan semua orang lain. Saya mengingat kata-kata Santo Paus Fransiskus dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Paus Fransiskus mengatakan, saudara-saudara, kata kunci untuk melewati pandemi ini adalah solidaritas. Tentu yang dimaksud Paus, solidaritas dalam segala bentuknya. Ketika Anda mematuhi, menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, Anda sedang solider dengan banyak orang lain. Ketika Anda tinggal di rumah selama PPKM misalnya, Anda sedang solider dengan banyak orang lain yang sangat mungkin terpapar, atau Anda sendiri yang sangat mungkin terpapar. Ketika Anda memberi diri untuk divaksin, Anda sedang solider dengan banyak orang lain untuk mendapatkan imunitas, mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terpapar atau bahaya ketika kita terpapar virus COVID-19. Ketika Anda, saudari-saudara, mempunyai lebih dan berbagi menolong saudara-saudari lain selama masa pandemi, khususnya selama PPKM diberlakukan oleh pemerintah, dengan cara-cara yang beragam, menolong tetangga, saudara, mengirimi makanan, mengirimi obat-obatan dan vitamin, Anda sedang bersolider dengan orang lain. Orang lain terselamatkan, Anda penuh dengan sukacita. Itulah yang seharusnya terjadi di antara kita terus-menerus. Bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, bukan hanya memikirkan apa yang saya terima, tetapi memikirkan saudara-saudari yang lain. Makin besar rasa syukur kita, makin besar pula solidaritas kita. Sebab Tuhan sudah memberkati kita semua menurut rencana dan kehendak Tuhan, menurut standar kemurahan hati Tuhan. Kita hanya perlu, saudara-saudari, menjadi tanda-tanda kemurahan hati Tuhan bagi orang lain. Mari saudari-saudara, kita membangun rasa syukur dan solider dengan saudara-saudari yang lain yang berjalan bersama kita, mencari Tuhan, mencari berkat-Nya, dan selanjutnya kita boleh menghadap Tuhan dengan menerima berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia, mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau memberkati hidup kami masing-masing dengan cara-Mu yang bijaksana, menurut keadilan-Mu, menurut kemurahan hati-Mu. Tanamkanlah dalam diri kami rasa syukur atas berkat-Mu yang berlimpah. Jauhkan kami dari iri hati, membanding-bandingkan berkat yang kami terima dengan berkat yang diterima saudara atau sesama yang lain.
Tanamkanlah juga dalam diri kami rasa solidaritas, agar kami mampu berjalan bersama-sama, penuh sukacita, sampai akhirnya nanti boleh berjumpa denganmu dan menikmati berkat terbesar, yaitu keselamatan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.